Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Siap, Pak Anies dikit. Kalau misalnya udah nih jadinya satu putaran Pak Anies gak menang, and then what's next? Sebelum sampai what next, kita lihat dulu sampai selesai semuanya, ya. Kita tunggu, jangan buru-buru. Siap. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses. Jadi kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Pak, tapi kan Tapi Pak Anies bertemu kan boleh. Dalam situasi seperti ini, Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil satu putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? iya. Percaya nggak? Pak Mahfud. Halo, jumpa lagi sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, kita bersyukur ya, baru saja kita melewati sebuah proses yang luar biasa ya, pesta demokrasi di bangsa dan negara kita ini, yaitu pemilu 2024, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita melewatinya dengan aman, damai ya, walaupun sekarang masih ada ya satu dua riak-riak kecil lah. Itulah dinamika ya dalam sebuah proses demokrasi. Oke, mantap. Sahabat TV Demokrasi sekalian, seperti cuplikan video awal ya, ketika hasil quick count ya yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga survei yang merupakan lembaga-lembaga kredibel yang diakui oleh KPU untuk menyampaikan hasilnya, dan ternyata ya memang hasilnya adalah untuk Pilpres. Sampai saat ini proses perhitungan cepat itu memutuskan ya, kesimpulan mereka adalah kubu 02 memenangkan pertarungan Pilpres 2024 dan menang satu putaran ya. Kemudian urutan kedua adalah kubu 01 dan urutan ketiga adalah kubu 03 gitu ya. Namun setelah pengumuman hasil quick count ini, ternyata respon dari ketiga kubu itu berbeda ya. Kubu 02 bersama relawan, bersama pendukungnya, mereka meluapkan kegembiraan, menyambut baik ya pengumuman sementara, pengumuman dari quick count ya, yang memenangkan Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Tetapi dalam sebuah dalam pidatonya Prabowo Subianto bahkan maupun Gibran Rakabuming menyatakan atau memberikan penegasan kepada pendukungnya supaya tetap bersabar, tetap tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan terus menunggu hasil yang resmi yaitu dari KPU ya. Jadi saya kira clear ya pernyataan dari kubu 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Tapi berbeda dengan kubu 03 ya, kubu 03 dan 01 ya. Kubu 03 capresnya sendiri Ganjar Pranowo ya sampai saat ini belum memberikan ucapan selamat kepada kubu 02. Bahkan Ganjar Pranowo sempat ya semacam mempertanyakan ya hasil yang diumumkan oleh lembaga quick count ya. Ganjar Pranowo dalam cuplikan video dia bertanya kepada wartawan, kalian percaya suara saya segitu ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Ganjar Pranowo juga mengatakan bahwa agak anomali ya, suara partai kok
lebih besar dari suara capresnya. Suara PDIP adalah partai berdasarkan hasil quick count, PDIP adalah partai pemenang, ya. Tetapi kok suara capresnya kalah, ya. Suara capresnya di bawah. Ini agak anomali gitu ya. Nah, itu dari kubu 03. Kemudian yang kedua dari kubu 01 juga sama ya, dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi nasional, itu ada kader PKS Mardhani Alisera sempat mengatakan hal yang sama juga, yaitu terkait dengan perolehan suara Capres-Cawapres 01 di Jawa Timur ya. Berdasarkan hasil quick count, PKB itu kan unggul di Jawa Timur, tapi kenapa suara capresnya kok bisa jauh tertinggal di bawah gitu ya. Jadi itu menjadi anomali juga buat kubu 01 gitu ya. Jadi sampai saat ini memang kubu 01 maupun kubu 02 masih menunggu hasil resmi dari KPU, sehingga mereka sampai saat ini belum memberikan ucapan selamat ya kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang sudah diumumkan berdasarkan hasil perhitungan cepat quick count bahwa mereka adalah calon presiden dan wakil presiden yang unggul atau yang memenangkan pertarungan kali ini. Oke, di sini saya mau mengkritisi sedikit terkait dengan pernyataan capres nomor urut 3 ya, Pak Ganjar, yang mempertanyakan ya soal anomali suara itu ya. Kemudian dari kubu 01 juga yang mempertanyakan atau merasa aneh kenapa terjadi begitu, kenapa ada anomali seperti itu ya. Oke, jadi begini sahabat TV Demokrasi sekalian, saya kira ketika Pak Ganjar melontarkan pernyataan soal anomali ini, saya kira di media sosial itu kita menemukan banyak sekali video ya, terutama di TikTok itu ribuan warga masyarakat ya menjawab keraguan Pak Ganjar soal anomali itu. Dan saya kira banyak sekali di video TikTok ya, dan juga media sosial yang lain. Saya kira teman-teman bisa menemukan ada banyak jawaban terkait dengan keresahan atau kegalauan yang dialami oleh capres nomor urut 3. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, di sini pun saya ingin mencoba menjawab ya. Yang pertama itu adalah jadi konstituen itu sepertinya tidak sependapat atau tidak searah ya dengan arah kebijakan dari partai atau dari koalisi partai politik yang mengusung capres-cawapres itu ya. Konstituen tidak setuju dengan komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik. Konstituen tidak setuju dengan narasi yang dibangun oleh partai politik atau koalisi partai politik ya. Katakanlah kubu 03 ya. Mungkin konstituen tidak menghendaki kalau narasi yang dibangun oleh partai politik atau koalisi partai politik yang mendukung calon presiden nomor urut 3 adalah menyerang Presiden Jokowi atau menyerang Gibran Rakabuming atau menyerang Prabowo Subianto. Mungkin konstituen tidak menghendaki itu, tetapi kebijakan politik itu dilakukan oleh kubu 03. Narasi itu disampaikan oleh kubu 03, sehingga itu terjadi semacam miskomunikasi gitu ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh elit tidak diterima baik oleh konstituen. Itu saya kira alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah dukungan politik ya terhadap capres tertentu yang diberikan oleh tokoh-tokoh nasional yang mempunyai popularitas, yang mempunyai elektabilitas yang luar biasa. Justru popularitas dan elektabilitas mereka ini melebihi popularitas dan elektabilitas capres-cawapres bersangkutan. Katakanlah kubu 03. Kenapa kubu 03 bisa kalah di kandangnya sendiri seperti Jawa Tengah, Bali, dan juga NTT, kemudian daerah-daerah lain. Daerah-daerah yang merupakan basis pemilih PDIP. Tapi kenapa kubu 03 bisa kalah? Ya faktornya adalah publik membaca ya bahwa Presiden Joko Widodo lebih cenderung ya secara politik lebih cenderung mendukung atau bukan cenderung tapi Presiden Jokowi mendukung kubu 02. Walaupun Presiden Jokowi tidak
ambil bagian dalam proses kampanye dan sebagainya, tetapi publik membaca bahwa yang jelas Presiden Jokowi itu pasti mendukung nomor urut 2. Sehingga tentulah terjadi pergolakan di situ. Walaupun di Jawa Tengah itu basis saya kira kekuatan calegnya itu untuk mengambil suara rakyat itu begitu luar biasa, tetapi caleg-caleg tersebut pun tidak mampu meyakinkan konstituen untuk segaris dalam pilihan capresnya, ya. Dan ini saya kira saya punya pengalaman ya, bagaimana saya berkomunikasi dengan beberapa relawan yang bahkan calon legislatif ya, itu mereka mengatakan bahwa ya untuk saat ini ya kita lebih fokus itu adalah bagaimana mendapatkan dukungan supaya bisa jadi DPR ya, baik ke DPR kota, kabupaten, provinsi dan pusat. Sedangkan soal capres ya kita harus berikan keleluasan kepada konstituen untuk menentukan. Karena kalau dipaksakan itu bisa berakibat fatal juga terhadap dukungan konstituen kepada caleg bersangkutan ya. Jadi caleg-caleg ini memang membaca psikologi pemilih ya, bahwa kalau misalnya di daerah ini memang dukungan capres-cawapresnya adalah tidak kepada capres-cawapres partainya, maka mereka tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, kepada konstituen untuk mendukung capres mereka gitu ya. Jadi mereka memberikan kebebasan sepenuhnya kepada capres pilihan masyarakat itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah walaupun calegnya mereka menang, tetapi pilpresnya kalah gitu ya. Jadi itu saya kira faktor tokoh-tokoh penting ya, seperti Presiden Jokowi ya, itu di Jawa Tengah, kemudian juga di Bali, di NTT dan tempat-tempat lain. Kemudian yang kedua adalah misalnya di Jawa Timur ya, katakanlah Jawa Timur. Jawa Timur ini kan diklaim sebagai basisnya Muhaimin Iskandar ya, PKB di situ, kemudian basisnya Profesor Mahfud MD. Tapi yang terjadi justru sebaliknya ya, karena ada faktor tokoh-tokoh penting tadi. Ada SBY di situ, ada Kofifa Indah Parawansa di situ, ada Wakil Gubernur Jawa Tengah di situ, kemudian ada mantan gubernur sebelumnya Jawa Timur di situ. Ini kan tokoh-tokoh hebat semua, ini tokoh-tokoh yang mempunyai popularitas dan elektabilitas luar biasa, dan mereka ada di kubu 02 gitu ya. Sehingga saya kira jelas saja kalau misalnya suara partainya, katakanlah suara partai di Jawa Timur PKB unggul, tetapi perolehan suara capres-cawapresnya di bawah, ya saya kira itu wajar-wajar saja. Bagaimana bisa si Caimin mampu bersaing dengan SBY, Kofifa Indah Parawansa dan tokoh-tokoh lain. Saya kira ini menjadi satu kewalahan yang luar biasa yang dihadapi oleh kubu Caimin, kubu Ganjar Pranowo ya. Jadi menurut saya memang anomali yang terjadi saat ini saya kira ya wajar-wajar saja ya. Memang kita semua, saya kira semua pihak ya, tidak hanya kubu 01, 02, 03 yang merasa keanehan nih, merasa aneh dengan hasil yang diperoleh saat ini ya. Katakanlah kubu 02 sebagai ya pemenang capres ya, hasil hitung cepat ya. Itu pun mereka juga menyampaikan bahwa hasil yang diumumkan oleh lembaga quick count ini memang di luar ekspektasi gitu ya. Ekspektasi harapan mereka kan mungkin 02 ini menang, tetapi di kisaran 51-52%. Tapi yang terjadi, yang hasil yang ada saat ini berdasarkan lembaga quick count itu kan 57-58 ya, bahkan mungkin ya 57 ke atas lah gitu ya. Jadi semua mengalami hal yang sama ya. Hanya yang terakhir itu adalah kritikan saya untuk kubu 03 dan 01 ya. Kenapa mereka menghadapi situasi ini, tetapi mereka mengumbar-umbar ke publik ya melalui corong media ya. Ganjar Pranowo di hadapan media dia mengatakan agak anomali gitu ya, artinya dia meragukan. Lalu keraguan Pak Ganjar Pranowo ini kan dibaca sebagai ya entah tuduhan kah atau apalah gitu ya, yang menuju ke pihak lain gitu ya.
Demikian juga hal yang dilakukan oleh kubu 03 ya, kubu 01 ya. Bahkan kemarin ya kita menyaksikan ada beberapa elemen masyarakat pendukung kubu 01 melakukan demo di depan KPU gitu ya. Jadi saya kira anomali ini kan sesuatu yang biasa ya, yang dialami oleh ketiga-tiganya. Harusnya adalah anomali ini harusnya menjadi sebuah fenomena yang harusnya dibahas di internal ya, dibahas di internal, investigasi di internal ya. Dan yang berikut adalah elit. Ini saya kira paling penting ya, ini saya kira poin yang paling penting. Elit jangan sampai semua kesalahan dilimpahkan kepada pemilih. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kesalahan dilimpahkan kepada pemilih. Ya, saya kemarin agak sentak juga ya, agak kaget ya dengar pernyataan dari salah satu politisi PDIP Ruhut Sitompul di sebuah acara ya di stasiun televisi, ketika ditanya wartawan soal kenapa suara PDIP kok bisa kalah di kandangnya sendiri di beberapa tempat. Jawabannya itu sangat menyakitkan sebenarnya ya. Dia mengatakan bahwa itulah kehebatan dari bansos ya. Ya, saya tampilkan pernyataan dia ya, cuplikan pernyataan dia. Tapi kenapa saat ini, apakah PDIP sudah memetakan yang biasanya yang menjadi kandang banteng ini bisa jebol di pemilu ini? Saya hanya bisa menjawab, itulah kehebatan bansos. Itu aja. Iya, jadi pernyataan dia ini kan saya kira pernyataan-pernyataan seperti ini yang membuat publik itu muak, membuat publik itu marah gitu ya. Anda jangan sekali-sekali meremehkan publik. Anda jangan sekali-sekali meragukan nalar dari publik itu sendiri. Anda jangan merasa diri bahwa Anda yang paling hebat, Anda yang paling pintar, dan publik itu tidak tahu apa-apa. Jadi publik itu gampang diarahkan ya, atau gampang dibeli suaranya dan sebagainya. Mereka punya kedaulatan loh. Mereka punya nalar sendiri, mereka punya kecerdasan sendiri untuk menentukan calon pemimpin mana yang mereka pilih. Jadi saya kira pernyataan-pernyataan seperti ini yang justru menghancurkan partainya sendiri, menghancurkan capresnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ya, ada politisi dari PDIP yang mengatakan mau melakukan investigasi, saya kira jangan sekali-sekali menginvestigasi ke konstituen, tapi investigasilah kepada elit-elit partai Anda, investigasilah kepada tokoh politik di partai Anda, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka menyampaikan pesan politik ke publik ya. Jadi saya kira pesan politiknya seperti disampaikan oleh Ruhut Sitompul ini yang membuat rakyat itu benci. Ya, itu yang harus dievaluasi. Sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa partai itu jangan sekali-sekali selalu menyalahkan ke pemilih. Cobalah koreksi, cobalah refleksi kepada elit ya. Cobalah refleksi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh elit atau komunikasi politik yang selama ini dibangun oleh elit. Apakah komunikasi politik itu sudah maksimal atau belum? Apakah komunikasi politik yang dibangun oleh elit selama ini disukai masyarakat atau tidak? Nah, itulah yang harus diinvestigasi gitu ya. Oke. Ya, yang berikut adalah ketika keputusan kubu 0103 untuk belum memberikan selamat ya kepada kubu 02 yang diputuskan atau yang diumumkan oleh lembaga hitung cepat bahwa mereka adalah pemenang pilpresnya. Saya kira itu adalah hak mereka dan itu tidak salah ya, karena memang mereka menunggu hasil dari KPU, dan benar bahwa hasil KPU itu yang secara legalitas ya memang hasil KPU itu, secara konstitusi ya memang hasil KPU itu yang menjadi penentu kemenangan capres-cawapres, penentu kemenangan partai politik dan sebagainya ya. Jadi saya kira itu wajar-wajar saja. Dan sahabat TV Demokrasi sekalian, jadi memang begitulah proses dinamika kita dalam berpolitik ya. Sampai sejauh ini kita masih terus berproses.
dan dinamika itu akan terus terjadi. Itulah demokrasi. Mantap.